Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiron. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah sifat wajib bagi Allah tergolong sifat maknawiyah. Maknawiyah. Maknawiyah atau lazim dari sifat ma'ani. Maknawiyah itu lazim atau otomatis daripada sifat ma'ani. Misal Allah sifat qudrah, mampu. Di Allah mampu, maka otomatis ketika Allah sifatnya qudrah, otomatis keberadaannya itu Allah qadirun, kuasa. Seperti otomatis gini, sifat maknawiyah, sifat daripada otomatisnya. Pak Handri sifatnya atau pekerjaannya Pak Handri itu adalah pekerja. Sifat yang nempel ke Pak Handri otomatis daripada Pak Handri pekerja itu berarti Pak Handri orang yang kerja. Ya kan? Itu daripada maknawiyah, otomatis daripada sifat ma'ani. Karena daripada yang hak wajib bagi Allah itu 20, sebagian ada dinamakan di golongan sifat nafsiyah, ya kan? Sifat salbiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah. Nah, ini akan dibahas tentang masalah sifat maknawiyah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib akli ay ma la yatasawwaru adamu. Artinya wajib akli itu akal tidak mengerti. Artinya akal tidak mengerti secara logis jika Allah itu tidak kesifatan sifat kaunuhu qadirun. Allah itu keberadaannya itu mampu. Nah, sifat qadiron, Allah itu yang maha mampu, sifat yang tetap di zat Allah itu lazim daripada qudrah, daripada sifat qudrah. Ya kan, kemarin sudah dibahas tentang qudrah. Qudrahnya Allah itu ta'alluq atau berkaitan dengan hawadis. Ya itu kan? Ya kita mukawwana berkaitannya dengan maujudat. Qudrahnya Allah itu berkaitannya dengan maujudat atau mumkinat. Berarti di sifat jaiz bagi Allah. Di sifat jaiz. Ya kan, mampu. Allah mampu, kuasa mengadakan kita setelah tidak ada. Nah, itu kan kudrah Allah itu berkaitannya dengan jaiz. Ya kan, kita ini adanya itu jaiz. Artinya ya kalau tidak ada ya nggak masalah kan. Itu kan kudrahnya Allah berkaitannya. Dan kudrahnya Allah itu tidak berkaitan dengan mustahilat. Seperti Allah
mustahil ya kan, mampunya Allah mengadakan atau menciptakan yang menyekutukan Allah. Jadi Allah mustahil ya, di sifat kudrohnya itu berkaitan dengan hal mustahil. Contoh, tidak akan Allah mengkudrohkan kuasa menciptakan yang atau itu diserikat dengan Allah. Artinya menciptakan Tuhan dua. Itu hal mustahil. Maka ya sifat kudrohnya Allah itu tidak berkaitan dengan hal mustahil. Paham nggak ya? Paham nggak? Hanya Allah itu, ya kan, Allah itu sifat kudrohnya itu berkaitannya dengan jaizat atau mumkinat. Mumkinat itu siapa? Ya gitu. Masih wallah, hal-hal yang selain Allah, sesuatu yang selain Allah ya kita, makhluk, dan seluruhnya makhluk Allah. Nah itu berkaitannya dengan sifat kudrohnya Allah, kuasa, mampu. Itu kan, itu diceritakan kan, Nabi Idris alaihissalam ketika lagi istilahnya menenun dengan jarumnya, beliau itu takjub, ya masya Allah ya, subhanallah, ini kekuasaan Allah. Jarum di mana lubang sempit pun bisa nembus. Datanglah iblis menyerupai orang tua, bawa kulit telur, bawa telur. Kata kakek-kakek itu, Idris, kalau memang Tuhan kamu mampu, coba mampu enggak ini bumi dimasukkan ke dalam telur. Itu kan Nabi Idris enggak ngejawab, tapi Nabi Idris langsung nojos matanya kakek-kakek itu, iblis itu enggak dijawab. Kenapa? Karena itu kan istilahnya mengecohkan ketauhidan, ngeledek, itu kan untuk mengecohkan saja. Jadi enggak perlu dijawab. Kalau orang yang emang kita misal dikecohkan, langsung aja singkirkan. Nah, iya, mengecohkan. Mengecoh. Jadi tapi bisa saja Allah mampu tetap. Mungkin buminya dikecilkan, ditaruh di dalam telur. Itu kan bagi Allah bisa saja. Kan tapi tetap berkaitannya dengan irodah Allah, kehendak Allah. Dengan irodahnya Allah mampu, tapi Allah irodah enggak. Buktinya kan enggak ya bisa saja Allah mampu. Tapi ya di situ enggak ngejawab. Ya kalau mungkin jawabannya, kalau ngejawab ya itu jawabannya. Tapi Nabi Idris nggak ngejawab, langsung aja dicolok matanya. Kenapa? Karena itu orang mengecohkan ketauhidan. Ya sebagai itu kan kita ya kalau misalkan ada pengecohan langsung disingkirkan. Yo khawatir, ada rasa ragu-ragu, singkirkan. Ya kan kalau Nabi Idris mah langsung secara terang-terangan setan menjelma. Kalau kita mah kan bisikan hayalan, kalau gini. Nah, itu harus segera singkirkan. Yang kita istighfar, ingat kepada Allah bahwasanya yaitu Allah mempunyai sifat yang sempurna. Dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Dari sifat-sifat kekurangan. Sifat yang kurang.
Ini orang-orang yang banyak memperdagangkan. Di Al-Quran kan ada ayat itu kan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, itu kan orang-orang itu buat makar ke Allah dan Allah makar kepada mereka. Jadi Allah itu bukan sifatnya makar, tapi Allah ngebalas atas kemakaran mereka. Bukan Allah itu sifatnya pemakar. Nah itu kan kalau makar itu kan bagus apa jelek? Jelek. Kalau sifat jelek itu harus disingkirkan dari sifat Allah, dijauhkan. Karena Allah itu sifatnya sifat kamalat. Zatnya Allah bersifat sifat kamalat, sifat yang sempurna. Kayak kita harus tancapkan itu. Dan kehendak Allah itu ya kehendak sendiri, bukan diatur sama kita. Terkadang kan katanya Allah mampu, tapi ini saya butuh duit nggak didatengin duit. Ya, pengen jodoh belum datang jodoh kan gitu ya. Ya bukan kehendak kita, itu kan kita ngatur Allah namanya. Masa Allah diatur? Kalau Allah diatur berarti Allah nggak kuasa dong. Ya, lah iya. Ya terserah Allah. Wallahu fa'alul lima yurid. Dan Allah itu bekerja dengan apa yang Dia kehendaki. Ya kan kitanya udah doa, sholat hajatnya, sholat tahajudnya, tapi belum datang gitu. Belum naik gaji. Ini kan itu kan kehendak Allah, ya. Kehendak Allah. Allah itu berkehendak dengan sendiri, bukan diatur sama makhluk. Kalau memang mau diatur berarti membuktikan bertanda Allah itu lemah. Kalau orang diatur lemah enggak? Lemah. Makanya dibersihkan dari sifat kekurangan. Nah itu, makanya memang ya penuh kalau mempelajari Al-Quran itu harus istilah mempelajari tentang ulumul Qurannya dulu. Mempelajari Quran harus tahu tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Salah satunya nahu sorobnya, balagohnya, usul fikihnya. Itu ilmu Al-Quran di situ, cara itu tahu tentang ilmu. Belum nasih mansuhnya, asbabul nuzulnya. Ini kita kadang-kadang orang nggak tahu ngajinya di mana langsung ngedirin majelis tafsir. Ya, majelis tafsir Indonesia. Iya, nyalain orang, ya. Kenapa ya itu? Dengan secara terjemahnya. Kan repot kalau menerjemahkan, kalau membahasakan ketika ada ayat seperti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membuat makar lagi. Masa Allah membuat makar? Maka jadi istilahnya maka harus ada ilmu balaghahnya, yaitu Allah membalas tentang kemakaran mereka. Dan sebaik-baiknya Allah itu adalah sebaik-baiknya membalas kemakaran. Ini maksudnya. Iya, dengan takwil. Nah itu. Wajibu, nah wajib hukumnya di sifat Allah. Nah sifat Allah itu adalah kaunuhu qadiron, keberadaannya itu adalah qadiron, lazim daripada sifat kudroh. Berarti wadiduhu kaunuhu ajizan, dan
mustahil bagi Allah. Allah itu ajizan, keberadaannya Allah itu ajizan, tidak mampu alias lemah. Mustahil bagi Allah kaunuhu ajizan. Ya dalilnya wa dalilu ala dzalika dalilul qudrah. Dalil atas dasar Allah itu sifat qadiron, dalilul qudrah itu dalil daripada sifat qudrah. Ya itu kan? Ini kan kelaziman daripada Allah itu kan sifatnya qudrah. Jadi dari sifat qudrah, sifat ma'ani, ya kan? Qudrah, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah ini daripada 7 sifat ma'ani itu mempunyai lazim. Kelaziman, keotomatisan daripada sifat ma'ani. Berarti timbul sifat ma'nawi. Jadi kan? Kenapa orang itu sifatnya kere? Orang itu kere. Berarti otomatis keberadaannya kere. Sifatnya kere, keberadaannya kere. Itu kan? Pak Handri kerjanya duduk, otomatis keberadaan Pak Handri duduk. Nah, itu disebut sifat ma'nawiyah. Kelaziman, keotomatisan daripada sifat sifat ma'an. Itu kan qudroh. Kan kemarin sudah dijelaskan qudroh. Nah, qudrohnya Allah. Itu semuanya qudroh. Kuasa. Itu kan wajibnya bagi Allah Ta'ala, yaitu keberadaan Allah itu qadiron, ke maha kuasa, yang maha kuasa, yang maha mampu, itu lazim terhadap terhadap kudrohnya Allah, kudrohnya di zat Allah. Jadi kudroh itu sifat yang menempel di zat, ya kan? Berarti otomatis keberadaannya Allah itu qadiron, maha kuasa. Siapa yang jomblo nih? Rizal. Iya, namanya belum punya istri kan jomblo kan gitu. Bukan masalah pacar. Pacar kan belum istilahnya belum jadi. Belum, nggak tahu dia, nggak pasti kan. Yang pasti kan yang udah punya suami berarti nggak jomblo. Yang udah punya istri berarti nggak jomblo. Iya, insya Allah. Siapa tah? Jangan. Ya kan jomblo. Sifatnya jomblo. Lazim daripada sifat jomblo berarti dia itu seorang yang jomblo. Insya Allah nanti juga kan berubah gitu. Dari jomblo jadi jomblo kuadrat. Iya, peningkatan. Enggak nih, kalau doain. Ya mudah-mudahan kan dibully jadinya kan semangat gitu nggak doanya. Iya. Rijal tuh. Itu kan? Jadi qadiron atau sifat ma'ani maknawiyah itu lazim atau otomatis daripada sifat ma'ani. Sama nanti selanjutnya. Itu wallahu a'lam bishawab.